Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4D Universitas Riau. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling, perbedaan profesi, konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter, serta tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah dua kata yang seolah selalu dipakai pada saat yang bersamaan, sehingga sepintas lalu orang banyak menganggap keduanya ini memiliki arti yang sama. Namun, dalam hal tertentu, istilah bimbingan dan konseling ini dapat berarti sama, dan dalam hal tertentu pula, istilah tersebut akan mempunyai arti yang berbeda. Jadi, apa itu bimbingan dan konseling? Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu A. Pengertian bimbingan dan konseling. Baiklah, kita bahas dari kata bimbingan terlebih dahulu. Bimbingan, asal katanya itu dari bahasa Inggris, yaitu to guide, yang artinya memandu. Kemudian menjadi guidance, yang artinya bimbingan. Yang mana bimbingan di sini diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang mengalami melanjutmen. Apa itu melanjutmen? Yaitu suatu keadaan pada diri seseorang seperti adanya kegoncangan pribadi, konflik batin, salah aturan, stres, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut para ahli, bimbingan itu adalah sebuah arahan, tuntunan, atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari atau mengatasi kesulitan hidupnya sesuai dengan perkembangan pribadinya. Untuk apa? Agar bisa menyesuaikan diri untuk kesejahteraan hidupnya sendiri. Nah, konseling. Kata konseling ini juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu counseling, yang berarti penyuluhan. Namun sekarang konseling itu diartikan dengan konseling itu sendiri. Nah, jadi secara istilah, konseling adalah sebuah bantuan pertolongan, tuntunan yang diberikan kepada seseorang untuk mengatasi kesulitan atau mengatasi masalah secara langsung berhadapan muka, yang disebut juga dengan secara face to face, untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pelayanan konseling ini merupakan jantung hati dari usaha layanan bimbingan secara keseluruhan, atau disebut juga dengan counseling is the heart of the guidance program. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pengertian bimbingan dan konseling itu adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli ini mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Apa itu konselor? Konselor itu adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, dan konseli itu adalah orang yang mengalami suatu masalah yang perlu memperoleh perhatian sehubungan masalah tersebut. Oke, lanjut poin B, yaitu persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Adapun persamaan bimbingan dan konseling ini terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku, dan sama-sama memberikan pertolongan untuk kesejahteraan. Adapun perbedaan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan lebih banyak bersangkut paut dengan usaha pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data tentang siswa. Sedangkan konseling itu merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara dua orang manusia, yaitu antara konselor dengan konseli. Bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, wali kelas, kepala sekolah, dan orang dewasa lainnya. Sedangkan bimbingan hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah terdidik dan terlatih. Bimbingan ini bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan konseling ini bersifat kuratif atau bersifat penyembuhan. Selanjutnya, masuk kita kepada poin C, yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling. Nah, ada 4 ruang lingkup bimbingan dan konseling. Pertama, yaitu ruang lingkup dari segi pelayanan. Yang kedua, ruang lingkup dari segi sasaran. Yang ketiga, yaitu ruang lingkup dari segi kelompok.
Dan yang terakhir, ada ruang lingkup dari segi sosial budaya. Oke, masuk kita kepada ruang lingkup yang pertama, yaitu ruang lingkup dari segi pelayanan. Ada dua pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Ruang lingkup yang kedua yaitu dari segi sasaran. Nah, ada dua sasarannya, yaitu yang pertama perorangan atau individual, yang kedua yaitu kelompok. Ruang lingkup yang ketiga yaitu dari segi kelompok. Ada dua kelompoknya, yaitu yang pertama bimbingan konseling pendidikan, siswa, prestasi, dan pergaulan. Yang kedua yaitu bimbingan konseling karir, bekerja, dan motivasi. Ruang lingkup yang terakhir yaitu dari segi sosial budaya. Nah, jadi layanan bimbingan dan konseling ini tidak hanya untuk peserta didik yang mempunyai masalah, akan tetapi layanan bimbingan dan konseling ini juga tersedia untuk peserta didik yang tidak mempunyai permasalahan. Oke, lanjut poin D, yaitu sifat-sifat bimbingan dan konseling. Ada 3 sifat bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada sifat preventif, yaitu bimbingan yang diberikan kepada siswa atau sekelompok siswa yang belum mempunyai masalah. Yang kedua yaitu bimbingan kuratif, yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada seorang siswa atau sekelompok siswa yang sudah mempunyai masalah secara face-to-face relation. Ketiga yaitu bimbingan perseveratif, yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang sudah baik dan sudah mempunyai prestasi. Oke, lanjut poin E, yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Ada 4 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konseling diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua yaitu ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseling tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Yang ketiga itu ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya itu lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Seperti apa? Konselor akan senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah atau madrasah lainnya itu secara sinergi sebagai tim kerja akan berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang keempat itu ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadinya, sosial, belajar, maupun karir. Selanjutnya yaitu kita masuk pada poin F, yaitu profesi bimbingan dan konseling. Profesi itu merupakan suatu pekerjaan atau keahlian khusus yang dilakukan oleh seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkan. Untuk apa? Agar individu tersebut dapat berkembang potensinya itu secara optimal dan mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Nah, jadi ada 4 profesi bimbingan dan konseling, yaitu ada konselor. Apa itu konselor? Konselor itu adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Yang kedua yaitu ada psikiater. Psikiater itu adalah seorang dokter spesialis yang mendalami ilmu kesehatan jiwa dan perilaku atau disebut juga dengan psikiatri. Ketiga yaitu psikoterapi, yaitu suatu metode yang umum digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental
dan masalah emosional. Metode ini diberikan oleh seorang ahli di bidang kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Yang keempat yaitu ada dokter. Sebagaimana yang kita ketahui, dokter itu adalah seseorang yang memiliki ilmu dan memanfaatkan ilmunya itu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Oke, masuk kita kepada poin yang terakhir yaitu G, tujuan bimbingan dan konseling. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, adapun tujuan umum dari layanan bimbingan konseling itu adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2003 nomor 20, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Sedangkan tujuan bimbingan konseling itu secara khusus meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan dan konseling itu adalah untuk membantu siswa agar bisa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial, dan pribadi. Dengan begitu, peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jabarkan tentang pengertian bimbingan dan konseling serta perbedaan profesi konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter serta tujuan bimbingan dan konseling. Jika ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas